आंसर। कहाँ है मेरी बहन? इसे उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। भैया मेरी बात तो सुनो। तू गाड़ी में बैठती है यार? भूल दो साले को। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Ab Mujhe Aakhle Lagne Lage. Film ini menceritakan tentang dua orang insan yang saling mencintai, namun harus menghadapi banyak cobaan karena orang tua tidak merestui hubungan mereka. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Gapurbai terkejut ketika mengetahui kalau Prakas tertembak. Dengan cepat ia memberitahu Pratap kalau Prakas telah tewas akibat tertembak. Mendengar hal itu, Prakas terkejut dan mencari tahu siapa yang telah menghabisi Prakas dan menceritakan semuanya kepada komisaris. Karena sebagai ayah, ia ingin membuktikan semuanya. Berita kematian Prakas pun mengejutkan Sapna yang tengah berdoa. Ia berlari dan menceritakan semuanya kepada Nisa sahabatnya. Mas. Ramanbai yang telah menemukan rumah pembunuh Prakas segera mendatanginya. Ia sengaja menyalakan musik dengan suara mengganggu dan membuat penghuni rumah yang dituduh sebagai pembunuh Prakas bangun dan menghampirinya. Raman dengan cepat membawanya dengan menariknya menggunakan mobilnya. Hingga di tempat sepi ia menghabisinya dengan brutal. Sementara di tempat lain pertandingan bola tengah dilakukan. Kedua tim bertanding dengan sungguh-sungguh diiringi sorak-sorai penonton yang mendukung mereka, terlebih saat gawang lawan berhasil ditembus oleh penyerang di tim Rohit. Namun tiba-tiba Rohit terjatuh ketika membawa bola dan satu gol tercipta hingga membuat kedudukan imbang di antara kedua grup tersebut. Pertandingan kembali dimulai dan Rohit mulai membangun serangan lalu berhasil mengungguli tim lawannya. Semua penonton turun ke lapangan untuk memberikan ucapan selamat kepada tim kebanggaan mereka yang telah berhasil memenangkan pertandingan bola. Di tengah perjalanan pulang, Rohit terkesima melihat wanita cantik yang ada di dalam mobil dan ia terkejut ketika dua mobil menembak mobil wanita cantik itu. Adu tembak pun kembali terjadi. Teman-teman Rohit yang takut menjadi sasaran peluru lebih memilih menyelamatkan diri mereka dan mengajak Rohit. Namun Rohit malah memilih untuk menyelamatkan gadis tersebut yang masih terjebak di dalam mobil. Rohit membawanya berlari menjauhi para pengejar itu memasuki sebuah gedung kosong. Sapna melihat ke arah Rohit dan merasa berhutang nyawa kepadanya karena ia rela menyelamatkan dirinya dari orang-orang jahat. Tak lama keluarga Sapna datang dan membawanya pergi dari Rohit. Melihatnya pergi, Rohit merasa sangat kehilangan. Ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Setiba di kediamannya, Raman begitu marah karena Sapna telah berani keluar rumah tanpa penjagaan ketat dari anak buahnya. Pratap mencoba menasihati Sapna kalau keselamatannya sangat dijaga. Karena ayahnya Pratap Dolakia banyak memiliki musuh. Ia meminta Sapna untuk masuk kembali ke kamarnya dan tidak lagi mengizinkan Sapna keluar tanpa ada pengamanan ketat dari kelompoknya. Sapna pergi sambil menangis sedih, ia merasa sangat kesepian dalam hidupnya. Penyerangan yang dilakukan oleh musuh Pratap menjadi berita utama di semua media cetak dan melihat hal itu, Rohit mencoba membacanya untuk mengetahui nama gadis yang telah mencuri hatinya itu. Ia ingin sekali menemuinya. Secara kebetulan salah satu rekannya mengatakan kalau ia akan mengunjungi kediaman Pratap dan hal itu membangkitkan semangat Rohit untuk menemuinya. Sandi dengan senang hati membantunya dengan imbalan Rohit harus membantunya dalam ujian nanti. Sandi akhirnya membawa Rohit ke kediaman Pratap sebagai pemain musik pengisi acara di kediamannya. Rohit terus mencari keberadaan Sapna di antara tamu dan anggota keluarga Pratap yang lain sambil memainkan alat musik yang ia pegang. Sapna yang telah selesai berdoa lebih memilih untuk kembali ke kamarnya dan menikmati kesendiriannya.
Namun dari arah kamarnya, ia merasa bahagia ketika melihat Rohit yang ia cintai tengah memainkan musik. Ia memakai kembali perhiasan yang tadi sempat ia lepaskan dan berlari ke arah di mana acara tengah digelar. Hingga keduanya saling menatap dan saling tersenyum bahagia karena mereka akhirnya bisa kembali bertemu. उस रात के लिए थैंक्स। इस रात के लिए थैंक्स। Teman-teman Rohit yang melihat hal itu merasa khawatir. Kalau Pratap melihatnya, maka keselamatan Rohit akan terancam. Rohit pun lebih memberanikan diri untuk mengajak berbincang Sapna. Dengan senang hati, Sapna pun menerima ajakan itu. Namun ia sedikit khawatir atas keselamatan Rohit dari anak buah ayahnya yang selalu berada di sekitarnya. Kekhawatiran Sapna pun terbukti. Rohit yang tengah bersamanya dipukuli oleh anak buah Pratap. Dengan cepat Sapna berlari ke ayahnya dan mengatakan kalau Rohit adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya. Pratap segera menghentikan anak buahnya dan meminta Rohit untuk menemuinya. Ia meminta maaf karena ia tidak mengetahui kalau Rohit adalah orang yang telah menyelamatkan putrinya dan meminta Raman untuk meminta maaf karena telah memukuli Rohit. Pratap mengucapkan banyak terima kasih pada Rohit yang telah menyelamatkan putrinya. Sebagai hadiah kecil, ia pun memberikan sebuah jam tangan miliknya, tapi Rohit menolak dan mengatakan ia tidak berhak menerima barang berharga seperti itu. Dalam kesempatan itu, ia memberanikan diri untuk meminta pada Pratap untuk tetap menggunakan band dari teman-temannya agar bisa terus bermain di setiap acara yang digelar oleh keluarga Pratap. हमारी बेटी की जान बचाई है. Pratap yang sudah mengizinkan band Rohit untuk terus mengisi acara di tempatnya digunakan Rohit untuk bisa menemui Sapna dan terus membuat Sapna merasa bahagia. Keduanya pun larut dalam perasaan cinta mereka di taman tanpa diketahui oleh semua penghuni rumah Pratap. Sapna bahkan menangis dan meminta pada Rohit untuk tidak meninggalkannya karena Rohit adalah mimpinya yang selama ini ia impikan. Rohit mengiyakan dan mengatakan ia tidak akan pernah melepaskan Sapna dari tangannya. Keduanya pun keluar dari kediaman Pratap sambil mengendarai sepeda motor Rohit. Sapna yang belum pernah merasakan hal itu merasa sangat bahagia, bahkan untuk pertama kalinya ia menonton film di teater membuatnya benar-benar bahagia. Rohit dan Sapna pun sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama-sama. Berulang kali Rohit mengatakan ia benar-benar mencintai Sapna. Hal itu membuat Sapna bersedih sekaligus sangat senang dan Rohit selalu membuat Sapna merasa sangat istimewa. तुम भी बहुत अच्छे माल हो। Rohit membawa Sapna ke kediaman orang tuanya. Melihat keharmonisan keluarga Rahul, Sapna merasa sangat nyaman, terlebih kedua orang tua Rohit menerimanya dengan tangan terbuka kedatangan Sapna. Bahkan dengan tulus Ibu Rohit memberikan beberapa gelang tangan untuk Sapna sebagai tanda mereka menyetujui hubungan yang terjalin di antara keduanya. Sapna memeluk hangat Ibu Rohit karena selama ini ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Raman lama-lama mencurigai Rohit yang selalu tidak nampak saat teman-temannya memainkan musik, karena ia juga tidak melihat Sapna di tempat itu bersamaan dengan tidak adanya Rohit. Nisa yang merupakan kakak ipar sekaligus pengasuh bagi Sapna mulai mengetahui hubungan antara Sapna dan Rohit. Ia pun sedikit terkejut tapi menutupi hubungan keduanya. Rohit juga berhasil membohongi Raman saat ia menanyakan keberadaan dirinya tadi. Sapna dengan sangat bahagia menceritakan pada Nisa apa yang telah ia lewati, sangat menyenangkan bersama Rohit. Namun sambil menangis, Nisa meminta Sapna untuk mengakhiri hubungan mereka karena ia tidak ingin keduanya akan celaka. Pratap menyambut hangat kedatangan sahabatnya Hasmukh Patel yang telah datang mengunjunginya dari London. Mereka pun bertujuan untuk menjodohkan Sapna dengan putranya. Pratap mengumumkan perjodohan keduanya di antara semua tamu yang datang termasuk Rohit. Namun keduanya langsung bersedih saat Sapna dijodohkan dengan Risab, termasuk teman-teman Rohit dan Nisa yang tahu hubungan yang mereka jalin selama ini. Pertunangan Sapna dan Risab pun terjadi. Semua merasa bahagia tapi tidak dengan Rohit yang datang sebagai pengisi musik dalam acara yang mereka gelar. Sapna yang tidak sanggup untuk menghadapi itu semua memilih untuk pergi meninggalkan acara yang tengah berlangsung dan menemui Rohit yang telah menunggunya. Ramanbai mendatangi Sapna untuk mengambil foto keluarga ke kamarnya. Tapi Sapna sama sekali tidak membukakan pintunya. Hingga kemudian memaksa Ramanbai untuk membuka pintu dan hal itu membuatnya terkejut ketika melihat Sapna tidak ada dan kaca pintu pada kamarnya pecah. Ramanbai segera melaporkan pada Pratap, sementara teman-teman Rohit terkejut saat Rohit mengatakan kalau dirinya yang telah memecahkan kaca pada kamar Sapna dan mengatakan ia yang telah membawa Sapna keluar dari rumah ini.
बात ही कुछ ऐसी। Bahkan dengan tenangnya, ia mendatangi Raman yang tengah memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sapna. Rohit meminta bayaran atas tampilan mereka. Setelah menerima semua bayaran itu, Rohit dan teman-temannya pergi meninggalkan kediaman Pratap sambil membawa Sapna bersama mereka. Rohit membawa Sapna ke asramanya walaupun ia tahu ini sangat mengandung resiko yang besar. Raman mengira musuh-musuhnya lah yang telah membawa Sapna mulai mendatangi mereka di markas mereka. Raman tanpa ampun menghabisi semua musuh-musuh mereka, tapi ia sama sekali tidak menemukan Sapna. Pratap pun turun tangan untuk menemukan putrinya. Semua teman-teman Rohit terus meminta Sapna untuk keluar dari asrama mereka. Hingga akhirnya Sapna angkat bicara dan memohon kepada mereka sambil menceritakan apa yang terjadi pada hidupnya dan perubahan yang terjadi padanya ketika ia dan Rohit tengah jatuh cinta. Mendengar semua penjelasan Sapna, akhirnya semua teman-teman Rohit luluh dan mendukung Rohit dengan Sapna. Keduanya pun bahagia dan berpelukan bersama-sama. Pratap yang masih mencari keberadaan putrinya terus mencari di tempat-tempat musuhnya. Namun, semua musuh yang telah ia datangi sama sekali tidak mengakui telah menculik Sapna, putri Pratap. अपनी बेगुनाही साबित करने नहीं आया, दुश्मन पैदा कर लिया है तूने। Pratap akhirnya memeriksa catatan telepon keluar masuk selama 1 bulan hingga mereka mencurigai nomor telepon asrama Rohit yang pernah didengar oleh Pratap dan juga Raman. Tanpa menunggu lama, mereka mulai mendatangi kampus Rohit dan memaksa semua teman-teman Rohit untuk mengatakan di mana keberadaan Rohit. Semua teman-teman Rohit ketakutan. Rohit akhirnya menemui Raman yang sangat marah karena telah membawa Sapna. Raman terus menekannya agar Rohit bisa mengatakan keberadaan Sapna. Melihat Rohit dipukuli oleh Raman, dengan cepat Sapna datang dan mengatakan kalau ia tidak dibawa lari oleh Rohit, tapi ia mau pergi atas kemauannya sendiri. Raman sangat marah dan mencoba untuk menamparnya. Dengan cepat Rohit menangkisnya. Raman merasa sangat direndahkan hingga memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Rohit, tapi ia terkejut ketika melihat semua teman-teman Rohit telah siap menghadapi mereka. Tak lama Pratap datang dan meminta semua anak buahnya menjatuhkan senjata mereka dan membuat semuanya tenang. Ia memohon untuk tidak lagi berkelahi dan menatap putrinya yang sangat ketakutan melihat dirinya. Pratap mengatakan akan menikahkan Rohit dengan Sapna, putrinya, di hadapan semua teman-teman Rohit dan anak buahnya. Ia memohon agar mereka kembali ke kediamannya. Rohit pun mengiyakan dan mengizinkan Sapna kembali bersama ayahnya. Sapna tersenyum dan kembali ke kediamannya. Sapna berlari menemui Nisa dan menceritakan semuanya kalau ia akan menikah dengan Rohit, tapi Nisa mengatakan kalau itu semua adalah kebohongan. Dan Pratap hanya membuat Sapna kembali saja tanpa mau memenuhi janjinya. Sapna tersadar dan mencoba menanyakan kembali pada ayahnya. Sambil menangis dan menahan sesak di dadanya, ia mencoba menanyai ayahnya langsung. Ia pun memohon untuk tidak memisahkan dirinya dengan Rohit. Ia juga memohon pada kakak laki-lakinya Raman, namun keduanya hanya terdiam dan meninggalkan Sapna yang terus memohon. Pratap meminta Rohit untuk datang ke gudang produksi obat-obatan dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak menyetujui hubungan mereka karena Rohit sama sekali tidak pantas untuk putrinya. Rohit terkejut mengetahui kebohongan yang telah dilancarkan oleh Pratap. Ia meminta Rohit untuk bisa menjalani hidup tanpa Sapna, putrinya, sebagai balasan telah menyelamatkan putrinya. Ia menyelamatkan hidup Rohit kali ini. Ia menekan Rohit untuk meninggalkan putrinya sekarang. Rohit tetap ingin mencintai Sapna karena hanya dia yang ia cintai. Pratap memilih untuk pergi meninggalkan Rohit saat Raman datang sebagai algojonya untuk mencabut nyawanya. Raman dan anak buahnya terus menghajar Rohit dengan sangat brutal hingga Rohit benar-benar tidak berdaya. Rohit yang tidak sanggup menghadapi Raman dan anak buahnya pun tersungkur tidak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Telepon di rumah Sapna berdering mengejutkan Sapna. Ia mencuri dengar pembicaraan ayahnya dengan kakak laki-lakinya. Ia sangat terkejut ketika mendengar kalau mereka telah berhasil menghabisi Rohit dan kini berusaha untuk membuang mayatnya. Sapna menjerit mendengar kenyataan ini dan mencoba mencari racun untuk menghabisi dirinya sendiri. Ia tidak rela hidupnya tidak lagi bersama Rohit. Sapna mengambil beberapa butir obat tersebut bersamaan dengan dibuangnya tubuh Rohit yang dilakukan oleh anak buah Raman Bai. Rohit yang belum meninggal dunia samar-samar melihat kehadiran Sapna hingga membuat semangatnya kembali hadir untuk bisa bangkit. Sapna melakukan perjalanan ke kediaman ibunya tanpa diketahui semua orang kalau ia telah meminum beberapa racun sebelum kepergiannya.
Rohit dalam keadaan luka parah pun menghadang mobil-mobil yang membawa Sapnanya pergi. Melihat Rohit masih hidup, Ramanbai mengeluarkan senjatanya dan mencoba untuk menyerangnya. Rohit kali ini melawannya dengan sisa kekuatan yang ada. Namun Sapna yang telah meminum racun sudah mulai merasakan reaksinya. Tubuhnya terasa lemah dan ia tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Sapna juga gagal untuk memanggil Rohit untuk bisa mendekat kepadanya hingga akhirnya Rohit datang dan mengeluarkannya dari dalam mobil. Tapi Rohit sangat terkejut ketika melihat darah keluar dari mulut Sapna dan ia mengatakan kalau Rohit telah terlambat karena ia mengira Rohit telah meninggal karena ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ramanbai yang masih hidup menodongkan senjatanya. Kali ini Rohit memeluk erat tubuh Sapna dan ia tidak ingin melepaskannya lagi. Bahkan ia mengeluarkan sisa-sisa tenaganya ketika melihat Sapna mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Setelah membereskan mereka, Rohit menggendong tubuh Sapna. Nisa yang menemukan surat yang ditulis oleh Sapna mengatakan pada Pratap untuk menghentikan kegilaan yang tengah ia lakukan sekarang. Karena Sapna telah menenggak racun untuk mengakhiri hidupnya. Pratap terdiam dan menyesali semua yang telah ia lakukan selama ini pada putri kesayangannya. Ramanbai yang sudah benar-benar gelap mata terus mencoba menghabisi Rohit tanpa melihat adiknya yang tengah menahan sakit. Mau tidak mau Rohit menghadapinya lagi untuk memberikan pelajaran kepadanya. Hingga tidak menyadari Sapna sudah tidak sadarkan diri. Rohit berhasil membawa Sapna ke rumah sakit dan tak lama Pratap mendatanginya. Ia menangis di hadapan putrinya yang berhasil diselamatkan oleh tim dokter. Ia memohon kepada Rohit untuk bisa memaafkannya karena kini ia benar-benar sadar kalau apa yang telah ia lakukan adalah salah dan membuat putrinya menderita. Rohit yang memaafkan Pratap menangis di pelukannya dan memohon lagi agar hubungan mereka bisa direstui. Tak lama kedua orang tua Rohit datang untuk melihat keadaan Sapna. Dan melihat Pratap memberikan doa restu untuk hubungan mereka, bahkan ia sendiri memohon maaf pada kedua orang tua Rohit atas apa yang diterima oleh Rohit selama ini. Rohit dan Sapna saling memeluk satu sama lain sambil menangis bahagia. Akhirnya cinta mereka bisa bersatu selamanya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Ab Mujhe Aanche Lagne Lage. Begitulah akhirnya perjuangan cinta Rohit dan juga Sapna yang berakhir bahagia meski harus melewati berbagai rintangan bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Memang hidup ini adalah perjuangan ya sahabat, segala impian harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Semoga sahabat semua terinspirasi dan terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.